sampai di bawah. Nah, lu lagi cari laki-laki yang di belakang. Ya. Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Saya percaya kita adalah orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama kita menyembah Tuhan di tempat ini. Kita bangkit berdiri bersama dan kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk minggu terakhir di bulan November ini Tuhan. Terima kasih atas perjalanan panjang selama 11 bulan ini Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih buat anugerah berkat damai sejahtera penyertaan yang sempurna di setiap kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih untuk setiap kemenangan demi kemenangan yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Pada sore hari ini jiwa kami bersorak-sorai. Pada sore hari ini kami mau meninggikan dan mengagungkan Engkau dalam setiap hidup kami. Tuhan, yang ini dapat kami berikan kepada-Mu Tuhan. Rasa syukur kami dapat nyanyian pujian dan sembah kami. Dan kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pada sore hari ini Tuhan.
kebenaran dan jalan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya yang percaya hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ada keselamatan yang kekal. Hanya di dalam Engkau kami berlimpah-limpah dengan anugerah. Kami berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Kami mengucap syukur Tuhan. Jiwa kami bergirang dan bersorak untuk kebaikan dan sepanjang Tuhan. Puji Tuhan. Meninggikan namamu Yesus.
Pujian Tuhan tercurah atas hidup bagi Engkau yang setia dan sungguh mengasihi Tuhan. Sedikit lagi hari ini yang mustahil Tuhan kerjakan, apa yang tidak pernah dibuka telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hatimu, yang tidak pernah melihat, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Percayalah saja.
yang maha kuasa. Namamu besar mengatasi langit, setiamu tinggi mengatasi awan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Maka lihat kemari Tuhan, anak-anakmu, domba-dombamu berseru kepadamu, supaya Engkau menjawab kami. Dan mari beritahukan kepada kami hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kami ketahui. Ajar kami perlahan-lahan Tuhan, menjadi permanen dan tidak terlupakan. Sebab atas firman-Mu mari letakkan hukum Engkau di dalam hati kami, dan tuliskan di dalam akal budi kami. Sesungguhnya Engkau menuliskan di dalam loh-loh daging, bukan sekedar di loh-loh batu. Maka ini akan berbuah menjadi sebuah kesukaan bagi seluruh dunia, di mana kami berbuah bagi kemuliaan Allah. Tuhan meteraikan firman yang akan diberitakan. Hamba-Mu ini tidak lebih dari sebutir debu, namun Engkau Allah yang luar biasa. Oleh karena rasa sayang-Mu kepada domba-domba-Mu, berfirmanlah bagi kami. Gunakan mulut dan bibir hamba-Mu, namun biarlah hamba-Mu ini semakin berkurang, namun nama Yesus semakin bertambah, supaya Engkau ditinggikan di sini dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami menjadi sarana mengenal Bapa semesta alam. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. God is good. All the time. Kalau sedang God is good, Bapak Ibu sambut all the time. Begitu saya ganti all the time, balik Bapak Ibu ganti God is good. God is good All the time. all the time. God is good. Kita percaya dengan apa yang kita katakan ya, Tuhan baik sepanjang waktu terlepas dari isi pikiran kita, tapi kita bergerak dalam langkah iman. Tuhan baik sepanjang waktu. Semangat sore. Semangat. Ini bukan selamat sore. Semangat sore. Semangat. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya. Terima kasih juga pertama kepada Tuhan yang suruh saya, Tuhan panggil saya. Kalau bukan karena kasih karunia, tidak mungkin saya ada di sini. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan kepada saya. Luar biasa Bapak Gembala. Nanti ada sebuah ayat dari Yosua bahwa aku dan sisi rumahku akan melayani Tuhan. Jadi betul-betul Bapak Gembala mengarahkan semua, tidak hanya ada di bangku jemaat duduk diam dalam comfort zone, tapi mulai mencoba, dan Bapak Gembala berusaha meraih apa yang Tuhan mau dan menempatkan tiap orang sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Terima kasih atas Bapak Gembala, atas kepercayaannya. Hari ini kita akan bicara tentang kiblat baru yang membawa kepada kemenangan. Tapi kita flashback sebentar ya Bapak Ibu ke belakang. Ya ini saya udah tahu lah ya. Kemudian untuk materi ini Bapak Ibu tinggal arahkan ke QRIS seperti 2 minggu yang lalu. Itu bukan rekening, itu link Google Drive, jadi bisa diambil, tinggal foto aja baru bisa ambil. Ya, selaku yang memberikan sesuatu ya biar bisa dipelajari begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini tema di dalam gereja selama bulan November ini ya, keluarga yang berkemenangan. Lebih dari pemenang, itu nyanyian aja atau merasuk sampai ke susun gelang kita. Harusnya merasuk ya, karena itu firman Allah. Rasul Paulus yang bilang kita lebih dari pemenang. Artinya apa? Bukan kita berusaha. Kita ini lagi dalam menjemput. Ya. Yang membuat menang siapa? Pengorbanan Allah, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu udah lebih dari cukup. Jadi kemenangan di tangan kita, tinggal menjemputnya. Kalau nggak dijemput ya susah Bapak Ibu ya. Contohnya di Jakarta ini ada Jaklingko, kemana-mana gratis. Kita menikmati, tapi harus ada kartu uang elektronik di tap ke dalam.
Kalau Bapak Ibu nggak mau naik, ya Bapak Ibu nggak merasakan. Jadi kita sudah lebih dari pemenang. Mari kita jemput. Nah, di dalam bulan November sudah ada rangkaian tema yang diawali oleh Bapak Gembala dengan luar biasa. Bapak Gembala arahkan kita bagaimana isi pikiran dan perasaan Kristus. Jadi sesuatu yang harus dibawa di keluarga, ya, sesuatu yang dibawa di keluarga, berpikir dan berperasaan sebagaimana Kristus berpikir dan berperasaan. Jadi saya ingat dalam beberapa acara pemberkatan, ya, Bapak Gembala selalu mengingatkan, ya, mama rasa, papa pikir, disatukan di dalam pribadi Tuhan kita, Tuhan Yesus, pikiran dan perasaan Kristus. Kemudian ya saya lanjut di minggu kedua, saya lanjut bagaimana pikiran dan perasaan Kristus itu bisa hadir dengan lancar. Jadi idenya adalah pemulihan. Jadi mohon maaf ya kemarin itu ya namanya juga pengalaman pertama ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus lewati pengalaman pertama, apapun itu harus dilewati. Baru kemudian ada pengalaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita nggak tahu Tuhan membawa kita kemana. Yang jelas setiap tanah yang diinjak oleh kakimu Tuhan akan berikan kepadamu. Nah itu kita pegang. Karena itu bukan jadi untuk Joshua saja, tetapi untuk seluruh umat percaya. Amin. Maka di minggu kedua itu saya mengulas tentang apakah ada luka dari orang tua kita, ya, luka akibat ketiadaan figur ayah, luka akibat ketiadaan figur ibu, atau bahkan luka karena anak, luka karena cucu. Jadi nanti ketika pulih maka disambut lagi oleh Pak Gembala di minggu ketiga. Perlakukan Tuhan dengan semestinya. Ya, kita sudah punya pikiran dan perasaan Kristus, kita sudah pulih. Maka kita jadi ngerti bagaimana perlakuan Tuhan semestinya di rumah kita. Nah, jadi saya sambung di minggu keempat ini dengan finishing touch-nya, ya. Kirbat baru kemenangan. Amin. Anggur baru tercurah. Nah, gimana mau tercurah kalau kirbatnya masih kirbat yang lama? Nah, jadi minggu ini saya akan explore ke sana. Nah ini ya, di minggu pertama harus ada kasih, saling pengertian, dan saling mendukung. Ini kunci bagaimana keluarga kita berkemenangan. Tidak bisa tidak, ya. Berkomunitas, ya. Keluarga itu bicara tentang komunitas. Kalau nuklir family atau keluarga inti itu ayah ibu anak. Tapi jauh lebih luas dari itu adalah komunitas. Kenapa? Karena Allah kita bukan Allah penyendiri. Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan saling mengasihi, dan Dia hadirkan manusia karena kasihnya begitu meluap melimpah. Mesti ada gambar dan rupanya yang menerima kasih dan yang juga mengasihi. Kemudian ini bagaimana pemulihan itu dilakukan. Lepaskan pengampunan terhadap masa lalu. Siapapun, orang tua, anak, cucu, pasangan, apapun yang di masa lalu menarik kita mundur, sehingga mau berpikir dengan pikiran Kristus, ingat-ingat masa lalu, mau merasakan dengan perasaan Kristus, rasanya akar pahit dan sebagainya, pulih gitu, ya. Ya, saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan, pulih. Allah yang saya kenal sanggup memulihkan. Apapun itu, Allah sanggup memulihkan. Nah, kemudian segera fungsikan imamat rajani di keluarga. Nah, ini bukan sesuatu yang gimana sih caranya? Bukan bagaimana caranya, Bapak Ibu. Udah dikasih. Ketika membentuk keluarga, kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi sudah ada, fungsikan. Lalu jadikan doa bersama sebagai suatu keniscayaan. Doa bersama. Apabila 2-3 orang berdoa meminta sesuatu di dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepada mereka. Apa itu? Pemulihan, bagaimana menjalani keluarga dan sebagainya. Doa bersama. Nah, yang kemudian di minggu ketiganya sudah kita bahas tentang perlakuan takut Allah. Kalau di rumah Obed-Edom itu ditempatkan di ruang utama, dikhususkan. Jadi Allah betul-betul menjadi Allah. Ya, bukan seperti di Filistin. Ya, Allah kita, hadirat Tuhan diletakkan di sebelah berhala. Ya. Saya punya sedikit cerita, ini bahaya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Yesus iya, sesajian untuk leluhur juga iya. Tidak bisa. Maka suasana rumah itu tidak akan nyaman. Ya, karena Allah akan mematahkan tangan dan kepala Dagon.
Jadi bagaimana rumah itu akhirnya tangan untuk meraih segala macamnya jadi tidak berfungsi, kepalanya jadi kebingungan. Nah, itu kalau ditaruh bersama dengan pilih satu. Ya kita tidak pilih selain Allah, kita pilih Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan diletakkan bersama dengan berhala atau yang lebih modern berhalanya, uang, kekuasaan, pengakuan, keinginan untuk dianggap bagaimana itu berhala. Ya, letakkan semua di kaki Kristus, pikiran dan perasaan letakkan di kaki Kristus. Atau di rumah Abinadab, jadi cuma sekedar penampungan. Ya, saya Kristen. Soalnya kenapa? Di Indonesia tidak memeluk agama, wah nggak enak, wah bahaya. Jadi Kristen aja. Nah, itu Allah kita hanya sekedar penampungan. Jadi jangan seperti itu. Hanya untuk tempat mengeluh, bahkan 20 tahun diletakkan tabut Tuhan situ tidak terjadi apa-apa. Nah, pada minggu ini saya akan lanjut dari 3 minggu berikutnya. 3 poin yang akan saya jabarkan. Jadi saya kasih lagi biar teringat. Pertama, teladani hati anak supaya disempurnakan selalu. Ya, ku mau seperti Yesus disempurnakan selalu. Ya, stop dulu sampai itu. Nanti kita akan melanjutkan karaoke-nya. Nah, yang kedua adalah pimpinlah dengan hati Bapa. Memimpin sih mudah, posisi sudah di situ. Tapi memimpin dengan apa? Kalau dengan metode dunia, nanti Bapak Ibu akan merasakan bahwa mentok Bapak Ibu harus dengan hati Bapa. Ya, hati Bapa. Dan selanjutnya dengan hati anak dan hati Bapa di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita punya kirbat baru untuk limpahan anggur baru. Maka kita berkemenangan, berlimpahan dan seterusnya. Ya, hadirat Allah dinyatakan, demikian kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang akan saya ulas di khotbah kali ini. Nah, kita mulai yang pertama ya. Setaat apa Yesus kepada Bapaknya? Kalau Bapak Ibu lihat itu gambar yang di kiri, apa itu Bapak Ibu? Roh Kudus dalam wujud burung merpati, dalam rupa burung merpati. Kemudian ada sinar dari atas, itu gambaran suara Allah saat itu, suara Bapa kita. Dan apa yang terjadi di bawah? Tuhan Yesus sedang dibaptis. Itu kondisi di mana Tuhan Yesus mentaati kehendak Allah. Nah, kemudian gambar yang agak redup di sebelah kanan bawah, di titik bawahnya Tuhan Yesus sebagai manusia. Tuhan Yesus berkeringat darah, ya. Tapi dia tetap memilih taat kepada Bapaknya. Oke, saya bacakan Matius 3 ayat 13 sampai 14. Saya minta Bapak Ibu baca ayat yang terakhir yang 15 ya. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, menarik. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Tuhan kok minta dibaptis? Padahal Yohanes manusia biasa. Dia tahu ini Mesias, kenapa Mesias minta dibaptis? Nah, kita baca sama-sama ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kita baca sekali lagi yang warna merah. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini hati anak. Intinya di sini hati anak. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ada yang nggak mau? Ya harus seluruh. Tundukkan. Nah, kita meneladani hati anak itu bagaimana menerapkannya? Dari kepala keluarga, ya, mengambil posisi anak terhadap Kristus, karena Kristus kepala jemaat. Ya. Jadi bukan cuma sekedar kita paling tinggi di keluarga, enggak, di atas kita masih ada Kristus. Maka kenakanlah figur anak. Dengan mengenakan figur anak, maka kita bisa memahami dari sudut pandang anak, itu maksudnya.
Ya. Kemudian dari istri kepada suami. Jadi figur anak ini dari sosok yang lebih agak di belakang terhadap sosok yang lebih di depan. Ya, ini nggak selalu bicara tentang struktur atas bawah, tetapi bagaimana tertib, karena ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang memberi arah, ada yang mengikuti. Nah, ini bagian yang taat. Kemudian tentu dari anak kepada orang tua, anak kepada ayahnya, kepada ibunya, adik kepada kakaknya, pekerja kepada pemimpin, rakyat kepada pemerintah. Siap ya hari Rabu, Bapak Ibu? Kita sudah berdoa, Tuhan, hamba-Mu ini berdoa untuk kota tempat kami tinggal. Ya, makanya Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan ke tempat di mana engkau aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Ya, jadi bagaimana biar kota kita sejahtera? Kita ikuti prosesnya, ya, termasuk memperkuat legitimasi. Jadi supaya hasil pemilu bisa diakui secara bersama dan minim ribut-ribut lah. Itu ide utamanya. Siapapun yang Bapak Ibu pilih, biarlah itu petunjuk yang Bapak Ibu terima dari Tuhan langsung. Bagaimana Bapak Ibu memilih calon yang sesuai, ya. Doakan, gumuli, dan berperan serta. Bukan masalah siapa menang, siapa kalah, Bapak Ibu. Kita mau tunjukkan sama Tuhan, Tuhan, saya berdoa untuk kota ini, saya ikut prosesnya. Jadi itu intinya, karena kita mengikuti pilkada. Ya. Kemudian dari organisasi, dari anggota ke ketua. Satu lagi yang lupa saya tulis, dari jemaat ke gembala. Ya, kita jemaat menempatkan diri dalam posisi anak secara rohani. Bahwa Bapak Gembala juga akan diberikan figur sebagai Bapak secara rohani. Ada banyak pengajarmu, tapi hanya satu Bapakmu. Itu Paulus bilang begitu. Jadi bolehlah kita belajar dari mana-mana. YouTube membuka semuanya, tapi tetap konsultasikan kepada Bapak Gembala, ya, karena Bapak Gembala yang menjadi pemimpin dan Tuhan tunjuk untuk bertanggung jawab atas jiwa kita. Jadi boleh kita tahu segala macam pengajaran, tapi tetap di dalam tudung otoritas. Nah, ini bagaimana figur anak diterapkan di semua bidang ini, ya, di semua hubungan ini, ya, nggak semata-mata anak ke bapaknya, tetapi dari figur yang lebih belakang ke figur yang lebih belakang. Mau dipimpin lah, mau diatur. Itu makanya 2 minggu yang lalu saya berusaha untuk menyampaikan kita perlu pulih dari luka masa lalu. Mungkin kelihatannya obrolannya yes, tapi sampai seumur saya misalnya secara tidak sadar selalu mengambil pilihan-pilihan yang menunjukkan jangan atur saya. Ya susah Bapak Ibu, mau gimana? Ya, di segala situasi di sini harus mau diatur. Kita juga ngatur gitu, ya, di bawah kita untuk ketertiban. Nah, ini makanya kita mengerti teladan hati anak. Berat apa sih yang ringan? Ya, mengikut Yesus harus pikul salib. Jadi ya bukan sekedar memakai perhiasan salib, yang memikul salib itu memang berat. Tetapi Roh Kudus sanggupkan, Tuhan berikan kekuatan. Jadi maju terus. Nah, ini adalah teladan-teladan yang kita bisa ambil dari sosok anak. Ya, ada 3 A di situ: melekat, hormat, dan taat. Dan yang keempatnya, hidup dalam penyembahan dan rasa syukur kepada Tuhan Bapa kita. Ini bagaimana kita menempati posisi anak, melekat pada sosok orang tua, sosok pemimpin, kita hormat dan taat. Ya, kayak lagu, ya, melekat. Ya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Terus firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jadi anaknya lagu itu begitu, ya. Kalau di masa zaman Tuhan Yesus dulu orang hafalin kitab suci. Kenapa? Gak semua orang punya kitab suci. Adanya di kulit kambing, perkamen, mahal. Yang punya orang tertentu dihafalkan. Kalau kita dibantu dengan lagu-lagu dari sekolah minggu sampai sekarang, lagu-lagu itu membantu untuk mengingat firman. Ya, gimana melekat kalau firman kita kurang kuat? Jadi melekat dengan bantuan firman. Apa-apa akan balik ke firman, kok Bapak Ibu. Tapi teknologi sekarang udah bikin kita gampang terhubung dengan firman hampir setiap waktu. Jadi jangan lihat susahnya, tapi lihat kesempatannya.
kapan kita bisa melakukan pada firman. Ya, melakukan hormat. Nah, hormat ini sesuatu yang ditunjukkan. Ya, hormatilah pemimpinmu sebagai yang bertanggung jawab atas keselamatan jiwamu, maka mereka akan melakukannya dengan rela hati. Kalau tidak dengan rela hati, tidak ada faedahnya untuk kita, Bapak Ibu. Ya, bahwa dipimpin itu adalah tanggung jawab, beban. Bahwa pemimpin kita berani mengambil posisi itu, ya, itu adalah cara Tuhan menjaga kita di dalam hidup. Kemudian taat, ya udah tahu lah ya masalah taat ya, otoritas. Mempercayai kita sudah ada di bawah susunan yang baik, tertib, dan kemudian hidup dalam penyembahan rasa syukur kepada Tuhan Bapa kita. Jadi saya ulang lagi ya, poin pertama, teladani apa? Hati anak supaya disempurnakan selalu. Ini caranya. Nah, yang kedua, pimpinlah dengan hati Bapa. Nah, yang ketiga, jadilah kirbat baru bagi apa? Anggur baru. Bagi limpahan anggur baru. Kita lanjut yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, sesayang apa Tuhan Allah kepada anaknya? Nah, jadi Bapak Ibu, di Alkitab kita Allah itu bukan nama, Allah itu jabatan. Ya. Yang mencipta Allah itu bumi siapa? Allah, karena Dia Maha Kuasa. Siapa Allah? Ya bukan Dagon. Allah kita bukan Baal. Allah kita yang di dalam kitab Yahudi ditulis 4 huruf YHWH. Ayo, Yahweh apa? Yehova. Nah, masih bingung tuh. Masih ada Yahweh, ada Yehova. Mana yang benar? Ya itu kita serahkan sama ahlinya. Yang kita tahu bahwa nama di atas segala nama adalah Yesus. Ya. Pada Tuhan Yesus dikabulkan nama segala nama. Jadi kita nggak terlalu pusing ya. Nah, LAI menerjemahkan YHWH itu sebagai Tuhan dengan huruf besar. Ya, kalau orang Yahudi bacanya Adonai, kita bacanya Tuhan dengan huruf besar. Ya, biar nggak ketuker. Ini Allah mana nih? Dagon, Baal, bukan. Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, sesayang apa Tuhan Allah kepada anaknya? Oke, kita baca. Saya baca ayat 1, ayat 3, Bapak Ibu baca ayat yang terakhir. Kita bersama akan baca ayat terakhir. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat yang kelima sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak Ibu baca yang merah ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan. Jadi 4 hal ini dari figur ayah dikerjakan terhadap figur anak. Sebetulnya begitu. Pertama, memberi identitas, mengakui ini anak. Sama, suami mengakui ini istri saya. Bagaimana kalau di jalan berdua terus ketemu dengan rekan-rekan nggak mau dilihat gitu, dipinggirkan. Kok malu sama istrinya? Demi itu ini anak saya. Ya, kok malu sama anaknya? Kan jangan sampai. Dan demikian juga kita diakui. Jadi memberikan identitas. Allah juga sama kepada kita, memberikan identitas. Oleh karena engkau berharga bagiku dan mulia, itu identitas yang Allah berikan kepada kita. Dalam perjanjian baru dikatakan engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk memberitakan kemuliaannya. Itu identitas. Jadi mau kita dalam kondisi seterpuruk apapun, kita tahu kita ini siapa. Kita tahu Allah akan pulihkan pada ujungnya. Ya. Inilah anak yang kukasihi. Jadi Bapa mengasihi. Itu bagian dia, mengasihi. Kepadanya aku berkenan. Berkenan. Jadi selalu memberikan penerimaan. Ketika pulang disambut, kemudian ketika dia bercerita, berikan telinga. Ya, ini nggak cuma sekedar
anak ke bapaknya. Ini nanti ada figur anak ke figur bapaknya, kita akan pelajari nanti. Dan yang terakhir, figur bapak itu mendorong anak-anaknya supaya mencapai tujuan mereka ada. Dengarkanlah dia. Ya, kita lihat siapa aja itu figur bapak. Suami terhadap istri, ya. Orang tua terhadap anak, kakak terhadap adik, pemimpin terhadap pekerja, pemerintah terhadap rakyat, ketua terhadap anggota, kalau di gereja bapak gembala terhadap kita, ya. Nah, kenapa saya tulis di dalam suami adalah mempelai Kristus? Jangan kita, misalnya saya ini sebagai bapak merasa sulit memahami istri. Kemarin Bapak Gembala udah kasih tahu sebabnya adalah ketika perempuan diciptakan Adam sedang tidur, ya. Tetapi Tuhan selalu memberikan cara bagaimana kita memahami pasangan. Jadi karena suami itu adalah mempelai Kristus, bagi Kristus jemaatnya adalah istrinya. Jadi kita menempatkan diri di bawah, ya, kita menempatkan diri sebagai istri di hadapan Kristus. Jadi bagaimana harusnya kita harus berusaha tahu keinginannya apa, maunya apa, ya, komunikasi yang baik. Dengan demikian memahami istri jadi sedikit lebih mudah, ya. Karena kita pun punya peran istri di hadapan Allah, di hadapan Kristus. Ya, tentu orang tua menjadi bapak bagi anak dan seterusnya, ya. Pemerintah juga berperan sebagai bapak kepada rakyatnya. Ini adalah bagaimana memimpin dengan hati bapak. Setia mengasihi, kemudian melindungi, dan ketika dibutuhkan hadir, dan mengajar dan menuntun. Seterbatas apapun saya harus mengajar dan saya harus menuntun. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan demikian. Ya, hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi yang ditugasin orang rumah, bapaknya atau ibunya. Ya, sekolah sebagai support system, alat bantu. Yang Tuhan beri tanggung jawab orang tuanya. Jadi saya percaya asal modal mau, ya demikian juga dari suami mengajar dan menuntun istrinya. Jadi asal mau, Tuhan akan melengkapi semua, gitu. Jadi tidak bisa menunggu. Memang ini fungsi-fungsi yang harus jalan, Bapak Ibu. Iblis punya banyak cara untuk mengacaukan. Ya, kita jangan menyerah, kita jangan diam aja. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi untuk menghajar perilaku iblis tidak bisa dengan diam dan pasrah. Pertama tunduk kepada Allah, kedua melawan. Nggak bisa terima gitu aja. Jadi apapun keadaan kita akan tetap bertumbuh karena Allah pasti berusaha, Allah membuat kita bertumbuh. Dan kemudian figur bapak memberi yang terbaik terhadap figur anaknya, ya, dan merancangkan masa depan. Nah, ini figur bapak terhadap figur anaknya. Ya, saya ulang lagi, ya. Poin yang pertama, teladani tadi anak supaya disempurnakan selalu. Kemudian pimpinlah dengan hati Bapa. Ya, supaya sempurna kita juga memimpin. Dan yang ketiga, jadilah kirbat baru bagi limpahan anggur baru. Nah, itu banyak tadi yang kita pelajari, ya. Sosok anak sekian, sosok bapak sekian. Tapi sosok anak lebih sedikit. Ya wajar Bapak Ibu, kan dia yang taat. Yang bapak kan dia yang bertanggung jawab, dia lebih banyak. Terus gimana ingatnya? Nih, tadi ingatnya, ya. Lagunya Jeffrey Epstein. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut ke
untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ingat kan? Ingat semua kan? Yang hijau itulah peran anak, yang coklat itulah peran figur Bapak. Ya. Jadi ya, kalau lo lupa nanti ingat lagi lah, gampang. Lengkap Bapak Ibu, Bapak, anak. Yang kita bicara Tritunggal, ada Allah Bapa, ada firman-Nya. Mereka saling mengasihi dan rohnya saling mengasihi. Jadi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah tidak bisa kalau tidak saling mengasihi, tidak bisa kalau tidak dalam komunitas. Nah, maka dari itu kemenangan keluarga pasti mendampingi kelimpahan. Ya, berdampingan itu bukan mana duluan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dua-duanya ada. Ya itu jalanin aja. Ya. Kalau belum ya tinggal Tuhan, apa yang masih harus berperkara ini? Apa yang Tuhan mau benarkan dalam kami? Masa Tuhan gak jawab? Ya, tinggal mari kita berdoa. Ya, berdoa. Nah ini Ulangan 8 ayat 13, 17, 18. Saya bacakan ayat 13, 17. Kita bersama-sama baca ayat yang 18. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, banyak banget, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kayak kalau enggak sama-sama. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita baca lagi yang merah, Bapak Ibu. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi sudah di warning depan, jangan bilang gara-gara kekuatanku dan gara-gara tanganku bahwa saya berada dalam karir saya yang lumayan, itu karena saya yang bekerja keras. Di satu sisi itu benar Bapak Ibu, tapi hati-hati. Jangan lupakan bahwa Tuhan tidak menutup jalan kita. Ya, Tuhan bisa tutup kalau Dia pikir itu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita pikir atas kerja keras kita bisa sukses, itu baru separuh betul. Karena Tuhan tidak tutup pintunya. Ya, kalau untuk menyelamatkan kita, Tuhan tutup pintunya, bersyukurlah. Tapi kadang kita nggak layak untuk kesuksesan. Saya sih ngerasa banyak sekali saya naik karir itu saya nggak layak. Tetapi Tuhan buka pintunya lebar-lebar, saya tinggal masuk. Kalau saya berjuang melawan para penjaga-penjaga pintu itu, ini enggak kosong, masuk lewat. Ya, nyata seperti the year of victory. Ya, Allah Tuhan yang berperan bagimu dan kau akan diam saja. Itu nyata Bapak Ibu. Saya bersaksi untuk Bapak Ibu sekarang. Jadi ketika keluarga kita menang, kelimpahan ikut menemani. Nah, barulah kita masuk. Kemenangan keluarga menghadirkan kirbat baru
untuk anggur baru. Apa kirbat baru? Apa anggur baru? Nah, ini cuma satu ayat. Oke, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Ya. Tetapi apa? Anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. ada 3 poin penting untuk masalah kirbat ini. Anggurnya baru, kantongnya baru, dan dua-duanya terpelihara. Jadi kalau anggurnya baru, kantongnya lama, ya tidak terpelihara. Demikian juga anggur lama, kantongnya baru untuk apa? Ya, jadi terpelihara kedua-duanya. Kita lihat. Jadi anggur baru itu dari kata aslinya oinos. Oh, so tahu nih kalau dari mana? Ini dari internet, Ibu, gampang sekarang mah. Ya, saya bisa masuk ke kelas-kelas teologi di mana-mana pakai YouTube. Tapi ingat, kita tertib di bawah penggembalaan. Mau menerima pengajaran dari manapun, tetap diskusi kepada Pak Gembala. Kalau ada sesuatu yang kita pandang ya bagaimana lah, kita tetap terhimpun dalam satu sumber. Ya. Jadi oinos itu kata Yunani untuk anggur. Oinos neo, anggur baru. Jadi di dalam Matius 9 ayat 17 yang kita baca tadi, oinos neon atau anggur baru itu adalah perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang merujuk kepada Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus akan dicurahkan, ya. Makanya tadi kalau Roh Kudus dicurahkan, itu belum tentu kita kuat, Bapak Ibu. Di Perjanjian Lama, kalau Tuhan mau bertemu dengan Musa, maka Musa harus cari ceruk gunung, semacam mangkok begitu. Tuhan tutup dia dengan tangannya, baru Tuhan lewat. Ya, supaya Musa tidak melihat Tuhan, tetapi Musa melihat belakangnya Tuhan. Ya, sedemikian kita nggak akan kuat menerima Tuhan. Kalau hari-hari ini Roh Kudus ada di dalam kita semata-mata karena pengorbanan, karena darah Kristus, bukan karena kesalehan, bukan karena usaha kita. Ya. Semata-mata karena darah Kristus. Apa tadi lagunya? Hanya karena anugerah-Mu, gitu ya. Anugerah, hanya anugerah, supaya jangan ada yang memegahkan diri. Jadi mari kita bersyukur kita terpilih. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, anggur baru dimasukkan ke kirbat, maka terjadi suatu fermentasi, ada gas dan dia mengembang. Miriplah dengan perumpamaan ini untuk menunjukkan ketika Roh Allah, ketika kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengembang dengan kebaikan, kerinduan untuk menyatakan perbuatan baik, keinginan untuk mengenal Allah. Nah, sanggup nggak itu? Kalau kita tidak punya sesuatu yang baru. Jadi kalau kirbat lama akan koyak. Ya, kirbat lama itu akan koyak. Apa itu kirbat lama? Tuhan Yesus sering banget mengkritik orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka mentaati firman semata-mata melupakan bahwa Allah mengasihi manusia. Jadi biarlah manusia korban dari peraturan. Nah, kita harus balik ke kasih. Dan segala bentuk yang tidak merujuk kepada kasih itu kirbat lama. Ya. Jadi kirbat lama digunakan koyak, maka anggur baru harus kirbat baru. Bagaimana kita bergerak di dalam panduan Tuhan, kita juga harus baru, kitanya harus diperbarui. Jadi ini proses, setiap hari perasaan gue dosa melulu. Ya bagus kalau ada perasaan itu. Kalau nggak ada, ya dosanya begitu, tahu-tahu ujungnya fatal. Ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya mau. Ayo, mau ngerasain yang mana? Lebih baik kita dihajar terus sama Tuhan, tapi lurus jalan kita. Ya.
Nah itu ya, karena harus kirbat baru, maka arti dari kirbat baru itu adalah pembaruan budi, supaya kita mau hidup dalam tuntunan roh. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mendapatkan tuntunan roh? Ya kita turun ke hal sederhana aja lah Bapak Ibu. Bagaimana dituntun Roh Kudus? Baca kitab suci deh. Udah. Pertama itu. Yang kedua doa tiap hari. Habis itu apa? Sembah dan puji. Ya. Dan yang terakhir tetap dalam bimbingan pemimpin rohani Bapak Ibu. Ya. Ayolah kita menerima bahwa kita bukan nabi. Ya nabi dalam artian membentuk penduduk yang baru. Enggak ya. Kita tetap di dalam naungan otoritas yang di atas kita. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang kita pikir dari Allah, mari kita uji. Ini pembimbing kita yang meluruskan. Oh itu betul dari Allah. Oh itu harus diuji lagi. Tujuan kita berkomunitas adalah biar kita nggak sesat gitu. Mazmur Daud bilang, bebaskanlah aku dari kesesatan yang tidak aku sadari. Ya kalau orang sadar nggak ada yang sesat. Orang sesat karena dia nggak sadar. Bahkan Tuhan Yesus menegur keras orang Farisi. Kamu sesat. Ada dua hal, Bapak Ibu. Pertama, karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Mengerti kitab suci doang nggak cukup ternyata. Mengalami sendiri kuasa Allah. Mengalami kuasa Allah kalau tidak dengan pemahaman kitab suci, wah bahaya. Nah, jadi dua-duanya nih untuk mencegah kesesatan. Ya makanya kita bernaung pada bimbingan pemimpin rohani ya, gembala atau orang-orang ditempatkan di atas kita. Ya dari anak-anak dibimbing sama orang tua, istri dibimbing suami, suami ke atasnya dan seterusnya ya. Kayak lagu kan, baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya presiden. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Perasaan gampang banget. Ya gampang. Dikerjakan nggak? Pertanyaannya itu. Hal yang gampang dikerjakan nggak? Tiap hari dikerjakan nggak? Begini Bapak Ibu, saya terserah aja. Ada saat-saat ketika saya jarang nyentuh Alkitab. Tetapi saya nyentuh HP terus-terusan dong. Gak mungkin kita sehari nggak nyentuh HP. Ya, selalu memegang HP kita. Ketika HP ketinggalan, saya mau berangkat kerja. Ya, udah di stasiun, saya balik lagi ke rumah. Saya ngambil HP. Kenapa ya? Karena saya kerja dengan HP. Jadi kita suka marahin anak-anak ya. Main HP dulu. Jadi dia mau main untuk HP untuk main. Kalau kita kan HP untuk nafkah gitu ya. Jadi karena HP melulu di tangan saya, gimana nih biar firman lewat sini? Paling gampang instalasi Alkitab, udah semua lah gitu. Instalasi tafsir Alkitab ada, install aja. Ya, jadi kita tahu oh ini ayat ini tafsirnya di mana, ini tafsirnya di mana gitu kan. Kemudian kamus Alkitab bisa diinstal. Kita punya akses yang sama seperti hamba Tuhan ya. Kalau mungkin Pak Gembala sekolah dulunya di perpustakaan, kita tinggal ke HP. Ada semua. Atau saya tinggal ke Google. Biasanya nyari ayat saya Google. Kemudian saya rocker, ya. Rombongan kereta. Jadi jalan dari stasiun kereta, di dalam kereta diam aja. Kita nggak berkomunikasi. Tetapi kuping saya sumpah. Ya kita buka YouTube masuk ruang doa orang gitu kan. Ada tuh ruang doa di dalam YouTube. Khotbah. Terus sekali lagi kalau khotbah tetap Bapak Ibu konsultasikan kepada Bapak Gembala. Ya kita dapat pengajaran dari mana-mana. Tapi kalau ada suatu perasaan yang bagaimana, kita konsultasikan kepada Bapak Gembala. Ya saya dengar banyak sekali khotbah, firman diberitakan, Alkitab dibacakan. Kalau kita mau nyari bacaan Alkitab di YouTube yang membacakan ada. Gitu. Jadi mari Bapak Ibu dalam kesulitan kita cari celah gitu lah. Jangan kalah medis. Jadi udah kerjaannya ya. Jadi kita juga ikutin bagian untuk memenangkan kita. Kalau dia kan menyeret orang ke neraka, kalau kita mau ke surga, jadi kita cari celah kita bisa masuk dapat firman. Kita masuk dalam pemahaman firman. Itu ketika saya butuh baca kitab suci, butuh untuk memahami khotbah,
Dan ketika masuk ke ruang-ruang doa di YouTube, itu membantu saya untuk tetap waras di dalam dunia ini. Rohnya terjaga, ikut berdoa, ikut berpikir untuk kota, untuk bangsa. Saya tahu perkembangan di Papua kayak gimana. Udah mulai Tuhan revival dari Papua di seluruh wilayah Indonesia yang nggak ada di berita, tapi orang doakan itu. Ya, dari Indonesia akan muncul pemulihan ke seluruh bumi. Ya, kita doakan. Jadi dalam segala keterbatasan kita lihat kita bisa masuk di mana. Ya. Ya, kelemahannya adalah ini lagi duduk nih di kereta, nggak ada saling kenal, tiba-tiba air mata keluar dikit nih, gimana caranya dan kelihatan orang, kan malu kita. Ya, tiba-tiba larut dalam hadirat Tuhan, air mata harus dicegah nih, kan nggak enak. Lagi berdiri di busway, ya, tiba-tiba, aduh terasa sekali dan pujiannya. Saya dalam pergumulan yang sama. Ternyata Tuhan kuatkan. Ya, gimana biar tidak nangis, bahaya kan di dalam busway nangis sendirian. Ya, itu menggambarkan selalu ada cara Bapak Ibu, selalu ada cara. Ya, cara saya mungkin nggak bisa bekerja sama Bapak Ibu. Kalau kebanyakan di jalan, ya bagaimana mau mendengarkan kalau dari dalam motor? Ya, saya nggak tahu. Bapak Ibu yang akan pasti lebih tahu. Dan saya percaya Tuhan kasih hikmat dengan gratis, dengan bagus. Gitu. Minta aja Allah memberikan hikmat tanpa membangkit-bangkit. Apalagi hikmat yang dibutuhkan untuk lebih mengenal Dia. Saya pikir begitu ya. Nah ini, jadi yang harusnya ada di sini, saya ulang dari tadi. Kita ulang pertama, teladani hati anak supaya disempurnakan selalu. Kemudian pimpinlah dengan hati Bapa. Yang ketiga, jadilah kirbat baru, lagi limpahan anggur baru. Ya. Nah, hati Bapa dan hati anak dalam keluarga pasti membawa kemenangan. Ya pasti itu. Ini sudah saya merahin, sudah saya tebalkan, sudah saya garis bawah, sudah saya cetak mirip. Tinggal saya coret aja yang belum. Jadi pasti membawa kemenangan Bapak Ibu. Ya. Minta bantuan sama Tuhan, Tuhan akan bantu. Ini Yosua ketika Musa mati, maka Yosua yang merebut tanah Kanaan. Gimana tuh? Musa yang mendapatkan seluruh mujizat Allah tiba-tiba tidak ada. Karena Tuhan bilang engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Hambamu itu yang akan membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua. Ya kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa ada berkali-kali ditulis di kitab Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berkali-kali ditulis di dalam kitab Yosua. Itu apakah karena Yosua pasti kuat dan Yosua pasti teguh hatinya? Logikanya kan enggak. Yosua harus berjuang terus-terusan, muncul selalu firman. Nah ini di Yosua 24, udah Yosua yang terakhir. Artinya udah di akhir kemenangannya dia. Nah, saya lihat baik di Alkitab terjemahan baru dan di Alkitab ada lagi nanti Alkitab yang terbuka. Kita baca Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang Sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi mau terjebak masa lalu, apa mau terjebak kesulitan sekarang di tengah-tengah kita? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kata yang digunakan untuk beribadah itu adalah na'abud. Nah, saya cari itu artinya. Jadi banyak artinya, nggak sekedar beribadah, nggak sekedar beribadah. Jadi ini satu potretan aja dari sisi lain kata na'abud itu. Nah, gampangnya ya saya tinggal cari versi Alkitab yang lain aja yang memotret kata na'abud.
dalam versi yang berbeda. Kita baca lagi Alkitab yang terbuka, Yosua 24 ayat 15. Akan tetapi jika kamu menganggap bahwa tidak baik melayani Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan melayani. Ilah yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang kamu diami negerinya. Akan tetapi aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Jadi kata Nahabot itu adalah lebih tepatnya menghamba kepada Tuhan. Jadi aku dan seisi rumahku akan menghamba kepada Tuhan. Efek dari kemenangan, kita bukan makin sombong sama Tuhan, kita akan makin menghamba sama Tuhan. Dari sana, suka gak suka, kelimpahan pasti akan mengejar. Jadi itu ya. Your goodness is running after and running after you. Selalu, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Jadi serahkan hidup, serahkan kepadanya, berikan kepada Tuhan apapun. Ya kan Tuhan sudah berikan nyawanya, jiwanya, ya sudah, mudah saja. Jadi itu yang disampaikan, yang saya bisa sampaikan pada khotbah hari ini. Saya udah imam musik untuk kita bersatu dulu sejenak. Izin perkembangan nanti saya akan berdoa di tengah-tengah. Oke, kita masuk dalam sikap doa dengan suasana pujian yang dibangun oleh lagu besar Anugerahmu. Kita masuk ke saat teduh. Saya berdoa Bapak dan Ibu. Bapak Ibu memeriksa hati, dan Bapak Ibu yang berseru kepada Tuhan. Allah yang saya kenal, Allah yang mendengarkan seruan anak-anaknya. Ya Tuhan, firman-Mu telah diberitakan, dan tanah yang menerimanya adalah tanah yang subur. Bapak izinkan firman berakar. Bapak pulihkan luka-luka yang dialami. Bapak Engkau yang melihat rasa kecewa yang muncul. Mari Tuhan, atas rahmat-Mu yang besar, darah Kristus lebih dari cukup. Bilur-bilur Kristus yang akan menyembuhkan. Mari Allah lihat anak-anak-Mu yang berjuang dalam sakitnya. Mari ya Allah, kami hanya berharap pada anugerah-Mu yang besar. Tidak ada yang lain. Kami hanya mampu berdoa kepada El Shaddai, tidak ada yang lain. Sebab Allah segala bangsa adalah hamba. Kami akui kami pernah terjatuh menyembah Allah yang lain. Tapi ya Allah, melihat kepada kami. Raih kami kembali ya Tuhan. Raih kami kembali. Jauhkan kami dari penyembahan berhala. Jauhkan kami dari ilah lain. Jauhkan ilah lain dari hadapan-Mu ya. Kami butuh anugerah-Mu sempurna berjalan di depan. Engkau yang memimpin. Tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan.
setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam di tanah hati kami yang subur, dan mampukan kami untuk mengambil bagian kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Diberkatilah kami bicara hari ini dalam pembacaan Mulyadi, dalam pekerjaan keluarga besarnya, dalam pelayanannya, seisi rumahnya diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan pada firman Tuhan. Jadi saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Pada yang berdua saya persilakan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita berdoa sekali. Terima kasih Tuhan buat penyertaan berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami diberkati firman Tuhan, dan kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat firman persembahan. Kami tahu Tuhan kami beri yang terbaik, dan kami percaya kami menabur di tanah yang subur. Kami tidak kekurangan, kami percaya Tuhan. Kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, Tuhan membubuhinya dengan berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, mari saya siap memberi kesempatan untuk mengatakan amin. Ada persembahan dijalankan, saya akan membacakan pengumuman. Tuhan kesempatan Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara Minggu tanggal 24 November 2024. Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Gembala, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Jamie Mulyadi yang telah memberitakan kabar baik dan sukacita kepada kami. Tuhan memberkati keluarga Bapak dan seisi rumahnya serta pelayanannya. Bagi jemaat Tuhan yang hidup dilayani dalam pelayanan penyerahan anak baptisan seleb konseling di bidang pernikahan, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan dan kedukaan, dapat menghubungi pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin Gereja GKI BTP, rumah doa diadakan setiap Jumat pertama dan ketiga, sedangkan pemuritan diadakan setiap Jumat kedua dan keempat. Untuk bulan ini semuanya diadakan rumah pemuritan ditiadakan, kita ada rumah doa bertempat di Gereja GKI BTP lantai 1. Seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur dalam bentuk perpuluhan, buah sulung diakonia pelayanan misi pembangunan gereja dapat bertransfer dari gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang hidup berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat menghubungi Biasa karena kita BTP menyediakan kooperasi di tempat ini. Dengan penuh sukacita kami juga mengundang kembali untuk datang beribadah minggu depan di jam yang sama di tempat ini. Info ibadah Natal khusus jemaat GKI BTP tempat di Highline Alvison Bogor tanggal 13, 14, 15 dengan kontribusi dewasa 100.000 dan anak-anak 50.000. Mengingatkan kembali bahwa pembayaran paling lambat tanggal 5 Desember Bapak Ibu dari tahun ke kita agar semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih, mungkin ada tambahan. Kita akan berdoa. Siapa? Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, terima kasih Tuhan, dan kami akan deklarasikan bahwa kami adalah keluarga yang berkemenangan di dalam nama Yesus, dan kami percaya kami akan menyiapkan kirbat yang baru dalam kehidupan kami, dari suami, istri, dan anak-anak kami. Bahkan seisi rumah kami Tuhan akan mempersiapkan Tuhan kirbat yang baru, agar anggur yang baru itu boleh tersimpan di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami deklarasikan kami adalah keluarga yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sungguh baik, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan,
Bapak Jamie Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau mengurangi hamba-Mu dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan, menjadi imam yang benar dan selalu membawa kebenaran yang masuk ke dalam keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan terus memberkati hamba-Mu dalam segala aspek kehidupannya, bahkan apa yang dilakukan semuanya berhasil, bahkan keberuntungan menjadi bagian Pak Jamie ya Tuhan. Engkau memberkati istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya ya Apa, biar melalui kehidupan keluarga besar Pak Jamie ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Engkau memberkati Tuhan seluruh pengerja-Mu di tempat ini ya Aba, yang sudah ambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Dalam keluarga mereka diberkati, dalam pekerjaannya diberkati, di dalam usahanya diberkati, dalam segala apapun yang pengerja lakukan Tuhan, Engkau memberkatinya. Tuhan juga berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan selalu melimpah atas jemaat Tuhan CKI Bethlehem Tanjung Priuk. Mereka akan mengalami Tuhan kelimpahan dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengalami sesuatu kuasa Tuhan, di mana apa yang gak pernah mereka pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hati mereka, bahkan apa yang gak pernah mereka dengar, itu yang Tuhan sediakan buat jemaat Tuhan CKI Bethlehem ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini ya Allah. Seluruh peribadatan, bahkan program gereja-Mu di tempat ini, Engkau terus Tuhan yang pegang kendali dalam setiap peribadatan, baik program-program yang ada di CKI Bethlehem ya Allah. Kami terus Tuhan menerima tuntunan-Mu, dan kami terus Tuhan berjalan dalam visi yang Tuhan berikan buat kami, agar kami nggak melenceng ke kiri dan ke kanan, agar kami sesuai apa yang Tuhan mau dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan gereja-Mu di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi mercusuar untuk sekeliling kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran MPR, DPR yang ada ya Tuhan, sampai ke RT RW Tuhan berkati. Untuk tanggal 27 November ya Allah, kami akan pemilihan pilkada. Kami percaya keamanan boleh ada atas bangsa kami. Siapapun gubernur yang terpilih, kami percaya itulah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akan menyudahi ibadah kami Tuhan, dan kami alaskan doa kami pada doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara katakan ketika kita terima berkat dari surga, biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin.
Saudara Bunda.